Saudara-saudara beserta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku dalam hati kita demikian: sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dan yang mengasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dengan nyanyian pujian kita dari Kidung Jemaat 242 bait yang pertama, Muliakan Allah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 22, dan 45b. Saya ulang, Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6, ayat 16 sampai 22 dan 45b. Demikian firman Tuhan. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Mazmur 105 ayat yang ke-16, 22 dan 45b. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dan belenggu lehernya masuk ke dalam besi sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya
sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dengan nyanyian pengharapan dari Kidung Jemaat 440 bait pertama dan kedua, Di Badai Topan Dunia. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk menerangi dan mengajar kita, sehingga kita mengerti firman Tuhan dan dapat melaksanakannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur senantiasa Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Terlebih saat ini Kau perkenankan kami mengadakan kebaktian, meskipun sampai bulan ini, di bulan Agustus, kami belum mengadakan kebaktian di suatu tempat kebaktian atau tempat ibadah, dan kami mengadakan kebaktian di rumah masing-masing sebagai kebaktian di mana kami dipersekutukan juga sebagai keluarga milik-Mu. Kami percaya bahwa kasih-Mu mengikat kami sehingga kami merasakan persekutuan dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami dalam kasih-Mu. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Terangilah kami Tuhan, ajarkan kami untuk kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami, doa ini kami serahkan. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan bagian dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang,
Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan atau pewartaan sabda pada saat ini adalah mengapa takut? Mengapa takut? Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti pernah merasakan takut. Karena memang perasaan takut itu manusiawi, lumrah. Kalau orang pernah merasa takut. Saudara-saudara, ada berbagai alasan atau latar belakang sehingga orang merasa takut. Misalnya orang takut karena dia dalam situasi tertentu, di tempat tertentu bersama dengan saudara-saudara atau komunitas tertentu, dia takut tidak diterima atau takut ditolak karena satu dan lain hal. Itu juga membuat dia takut sehingga dia, aduh aku harus gimana ya, aduh aku kesana tidak ya, dan sebagainya. Ada juga yang takut menghadapi sesuatu, takut gagal. Sehingga ketika takut gagal, aduh aku enggak aja lah, aku enggak lah. Akhirnya enggak jadi jalan. Ada juga saudara-saudara, orang takut karena menghadapi sesuatu hal yang tidak pasti. Ketidakpastian. Aduh, ini pandemi ini selesai kapan ya? Aduh, jangan-jangan lama, aduh, jangan-jangan nggak bisa, aduh. Jadi tidak pasti, atau aku harus kemana ya? Sehingga, aduh, udahlah, aku nggak usah kemana-mana lah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga ada yang takut karena
membayangkan akan mengalami kesepian atau tidak ada teman. Aduh, nanti kalau aku sendiri gimana ya? Aduh, aku nanti kalau tidak bisa ngobrol. Aduh, kalau aku nanti tidak punya teman dan sebagainya. Juga saudara-saudara ada yang takut karena di dalam hatinya merasa bahwa kalau aku nanti dipandang negatif gimana? Kalau aku dipandang jelek, kalau aku dipandang tidak baik, gimana? Sehingga dia takut dipandang negatif, sehingga orang seperti ini biasanya akhirnya pencitraan. Jadi apa yang orang lain pandang baik atau penilaian positif bagi dirinya meskipun tidak tulus, nah itu dia lakukan. Saudara-saudara, ada juga yang orang itu takut karena merasa tidak mampu. Aku mampu enggak ya melakukan itu? Jangan-jangan aku nanti, ini hampir sama dengan yang gagal tadi, tapi sebetulnya ini berbeda dengan takut gagal, tapi merasa bahwa aku tidak mempunyai potensi, aku tidak mempunyai kemampuan, aku tidak mempunyai hal yang bisa aku andalkan dalam diriku. Nah, orang yang takut itu biasanya kemudian akhirnya seringkali tidak melakukan sesuatu padahal dia punya tanggung jawab melakukan sesuatu. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi saudara-saudara diceritakan bahwa para murid Tuhan Yesus Kristus ketakutan, merasa takut. Dalam bacaan kita saudara-saudara, saat itu Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk naik perahu dan juga memerintahkan orang banyak yang saat itu mengikuti Tuhan Yesus untuk pulang ke rumah masing-masing karena sudah malam. Dan para murid juga mereka diperintahkan untuk mendahului ke seberang. Kemudian Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika perahu para murid sudah berlabuh, sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, mereka diombang-ambingkan ombak. Ada ombak atau juga disertai angin badai, angin sakal menimpa mereka. Saat itu saudara-saudara sudah hampir pagi atau sudah disebut pagi karena jam 3 pagi. Malam. Jam 3 pagi. Dan mereka kemudian melihat satu sosok berjalan di atas air. Dan mereka kemudian melihat hal itu, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Mereka berteriak karena takut. Padahal sebetulnya siapa yang berjalan di atas air itu? Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus, tetapi mereka menyangka hantu, kemudian berteriak, "Itu hantu." Tetapi untunglah Tuhan Yesus kemudian menenangkan mereka. "Ini aku, ini aku. Tenanglah, jangan takut." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bersama anak-anak, kita bisa membayangkan pada saat itu para murid ketakutan di sana karena memang di Israel di mana para murid hidup bersama Tuhan Yesus waktu itu, di sana ada anggapan bahwa laut atau danau itu sebagai daerah yang dikuasai oleh roh jahat. Maka
Mereka ketika diombang-ambingkan badai, ombak, mereka kemudian merasa ngeri, seolah berhadapan dengan si jahat itu sendiri. Saudara, dan ditambah lagi ada sosok yang berjalan di atas air. Waduh, ini menambah ketakutan. Pada saat jam 3 pagi. Bayangkan, mereka baru panik karena diombang-ambingkan ombak, angin badai, angin sakal menerpa. Tiba-tiba ditambah lagi ada sosok yang datang yang mereka sangka hantu. Waduh, siapa yang tidak takut seperti itu? Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu mereka baru melihat mujizat Tuhan Yesus Kristus, melihat kuasa Kristus, melihat bagaimana Tuhan, guru yang mereka ikuti, yang bersama dengan mereka, menampakkan hal yang sangat menakjubkan, menampakkan hal yang sangat istimewa, yang tidak semua orang bisa menyaksikan. Justru mereka takut. Oleh karena itu tidak tenang, tidak tentram, panik dan sebagainya. Padahal seharusnya bersuka cita, padahal seharusnya menjadi tenang, padahal seharusnya damai sejahtera dirasakan. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid Yesus tahu bahwa itu Yesus, kemudian Petrus, Tuhan, kalau Engkau itu, perkenankan aku untuk turun dan juga jalan di air. Tuhan Yesus memperkenankan, dan akhirnya Petrus pun turun dan kemudian berjalan di atas air itu. Tapi tidak lama kemudian dia tenggelam. Kenapa tenggelam? Karena ketika dia berjalan di atas air itu, ketika Petrus berjalan di atas air itu, dia melihat sekelilingnya, merasa ngeri, dan akhirnya dia tenggelam. Saudara-saudara, akhirnya dia berteriak, berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, tolonglah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Tuhan pun menolong Petrus. Dan mereka, Tuhan Yesus dan Petrus, naik ke atas air. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama Tuhan Yesus Kristus mestinya ketakutan itu teratasi. Ketakutan itu hilang karena Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup ini, yang berkuasa atas dunia ini, juga berkuasa atas hal yang membuat kita takut itu. Termasuk Petrus ketika tahu bahwa Yesus itu Yesus, tidak takut lagi. Para murid ketika tahu bahwa itu Tuhan Yesus tidak takut lagi. Kita pun kalau tahu Tuhan Yesus dekat dengan kita, kita pasti tidak takut lagi. Masalahnya seringkali kita sebagai pengikut Kristus tidak mau menghayati bahwa Kristus ada di dekat kita. Tidak merasakan bahwa kasih Kristus melingkupi kita dan kuasanya pun menopang kita. Sehingga fokus kita, pusat perhatian kita bukan kepada Kristus yang seperti itu. Oleh karena itu saat ini saudara-saudara, mari kita dengarkan Tuhan Yesus mengatakan,
Jangan takut, tenanglah, ini aku. Ini aku, itu suara Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jangan seperti Petrus, perhatian kita bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada kanan kiri yang menakutkan, kepada keadaan lingkungan yang mengerikan. Apakah kita memperhatikan kanan kiri kita, memperhatikan lingkungan, itu tidak boleh? Boleh, tapi jangan takut. Meskipun itu kita pikir membahayakan, kita bersama Tuhan akan ada damai sejahtera. Saudara-saudara dan anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masih berada pada pandemi COVID-19. Kita barangkali masih diliputi oleh ketakutan. Ketakutan karena apa? Ya, tentunya karena ini yang menyebabkan virus corona atau COVID-19 itu, kita takut terpapar. Mungkin juga kita takut kehilangan saudara kita. Kita takut kehilangan pekerjaan atau yang sudah kehilangan pekerjaan, kita takut nanti terus gimana ya. Apalagi kita yang menderita sakit, kemudian waduh aku udah sakit seperti ini, tambah lagi sekarang ini ada virus seperti ini, takut. Tetapi apakah ketika kita takut itu tidak wajar? Bukankah kita manusia dan takut itu manusiawi? Wajar. Tapi jangan dikuasai ketakutan, dan ketika kita takut, pandanglah dengan seksama dan rasakan kasih dan kuasa Tuhan itu. Jangan menganggap dia hantu, dia yang menakutkan. Artinya apa? Mari kita selalu memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus saja tadi dalam bacaan kita mengajarkan kita harus tekun berdoa, menggunakan waktu untuk berdoa. Dia naik ke atas gunung berdoa untuk apa? Mengajarkan para murid, dan juga Tuhan Yesus sebagai manusia juga selalu mengandalkan doa. Apakah doa saja cukup? Doa kita sertai dengan penyerahan hidup kepada Tuhan. Artinya meskipun kita menghadapi kesulitan, meskipun kita menghadapi hal yang membuat kita khawatir, jangan sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran, jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan, tapi biarlah kita dikuasai oleh Kristus, sehingga kita tetap melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik, merasakan berkat Tuhan, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Jangan justru malah menebar kepanikan, ketakutan, membuat orang khawatir dan sebagainya. Justru orang yang khawatir, yang panik, yang takut, kita beri pengharapan, kita hiburkan. Dan dialah kita juga menjadi contoh dalam doa, dalam perbuatan benar, perbuatan baik, karena kita bersama Kristus diberi keberanian, dan aku memang bisa merasakan takut, tetapi aku tidak dikuasai ketakutan, aku dikuasai kasih dan kuasa Kristus. Kristus menopang aku, Kristus menolong aku, Kristus memberikan keberanian kepadaku, dan Kristus bersama aku sehingga aku berani, tidak takut, dan bahkan aku merasakan damai sejahtera senantiasa dan penuh sukacita di dalam Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama menyegarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing dengan penuh hikmat dan percaya berucap demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita seperti aliran sungai yang mengalir. Marilah mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Nats dasar sebagai persembahan kita ambil dari kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita mempersembahkan dengan menaikkan pujian, persembahan dengan nyanyian syukur dari Kidung Pujian 16 bait pertama dan kedua, Bagimu Tuhanku. Bagimu Tuhanku, pujian syukurku, ya Tuhan yang Maha Kasih, pencipta hidup manusia. Bagimu pujianku ini. Bagimu hatiku, bagimu hidupku, ya Tuhan yang Maha Cinta, pemberi damai di hati. Bagimu hidupku ini. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syafaat kita, doa persembahan kita, dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu dalam hidup kami, dalam kebaktian kami saat ini, dan juga dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas pengajaran-Mu, untuk kami tidak dikuasai ketakutan, tetapi senantiasa memandang dengan sungguh-sungguh kepadamu, mengarahkan hati kepada Kristus yang senantiasa memberikan ketenangan dan kedamaian hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering tidak memusatkan perhatian kami kepada Kristus, tetapi seperti Petrus tergoda untuk memusatkan perhatian pada kanan kiri kami, pada apa yang melingkupi kami,
yang menakutkan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa mengarahkan hati kepadamu Tuhan, untuk mengingat dan merasakan serta menghayati kasih dan kuasa-Mu yang memberikan keberanian, pertolongan, dan kemampuan bagi kami menghadapi segala sesuatu di dunia ini pada saat ini, di mana kami masih dalam masa pandemi. Tuhan, ketakutan sering menerpa kami. Oleh karena itu tolonglah Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa dapat merasakan Engkau hadir di dalam hidup kami, dan bersama Engkau kami dimampukan menghadapi dan menjalani segala sesuatu untuk kebenaran dan kebaikan-Mu. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan kelemahan raga karena sakit apapun, dimanapun. Berkatilah mereka Tuhan dengan kekuatan jiwa raga, meskipun badannya lemah karena sakit yang diderita, tapi tetap merasakan dan mendapatkan kekuatan dari-Mu, karena Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Engkau senantiasa hadir, ada bersama dengan mereka, dan biarlah mereka merasakan kehadiran-Mu senantiasa, merasakan kasih dan kuasa-Mu dalam hidupnya, yang memberikan semangat, yang memberikan pengharapan senantiasa, dan penguatan iman bagi mereka, sehingga mereka merasakan pertolongan-Mu, dan dengan pertolongan-Mu kami percaya kesehatannya semakin membaik. Bapa di surga, juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita karena virus corona atau COVID-19, berkatilah mereka Tuhan, kuatkanlah mereka, biarlah Engkau juga memberikan ketenangan dan pemulihan kesehatan bagi mereka. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang merawat, baik dokter, perawat, juga keluarga, saudara-saudara yang lain, bahkan tetangga ketika saudara-saudara kami berada pada suasana isolasi di rumah. Juga para penyedia sarana, saudara-saudara kami yang melayani mereka dengan tugas-tugas khusus, juga para relawan. Berkatilah untuk semuanya boleh senantiasa semangat dan penuh keberanian untuk melaksanakan tugas dengan baik, karena Engkau memakai mereka dalam karya-Mu. Bapa di surga, berkatilah juga bangsa dan negara kami dalam mengalami segala sesuatu yang terjadi saat ini, di mana di masa pandemi ini berdampak pada banyak hal, pada banyak bidang. Bila kami tidak berputus asa, juga kami terhindar dari ketakutan yang membelenggu kami, tetapi kami penuh dengan pengharapan dan keberanian untuk menyikapi segala sesuatu di dalam nama-Mu, di dalam kebenaran dan kebaikan. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri, juga para pejabat tinggi negara, para pengambil keputusan bagi kehidupan bangsa kami. Berkatilah juga aparat, berkatilah para pemimpin di daerah-daerah, sampai kepada saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT untuk juga merasakan penyertaan dan berkat-Mu sehingga penuh keberanian melaksanakan tugas-tugasnya untuk kebaikan dan kesejahteraan bangsa kami. Bapa di sorga, kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja yang saat ini telah mengadakan kebaktian di gedung gereja ataupun belum mengadakan kebaktian di gedung gereja, sehingga warga jemaat atau warga gereja masih mengadakan kebaktian di rumah-rumah dengan panduan
secara daring atau online. Berkatilah Tuhan agar semua juga merasakan kehadiran-Mu, merasakan persekutuan dengan saudara-saudara kami karena Engkau ikat dalam kasih-Mu dan persekutuan dengan Engkau. Berkatilah juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan gereja-gerejamu, juga gereja Kristen Jawa Dayu ini, untuk berbagi berkat bagi saudara-saudara kami yang terdampak karena pandemi ini. Berkatilah agar benar-benar dirasakan sebagai karya-Mu yang hadir di dalam kehidupan mereka, kehidupan kami semua, menganugerahkan damai sejahtera. Bapa di surga, kami juga mengumpulkan persembahan. Berkatilah benda-benda mati ini untuk menjadi karunia-karunia hidup untuk karya-Mu, khususnya melalui Gereja Kristen Jawa Dayu ini, dan biarlah menjadi berkat bagi pelayanan mendatangkan damai sejahtera di dunia ini. Bapa di surga, kami serahkan doa ini hanya karena kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dengan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 178, bait yang pertama, Allah mengutus. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan kebaktian kita pada saat ini dengan senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keberanian bagi kita untuk menjalani hidup ini, menghadapi dan mengalami apapun bersama Dia. Tentu kita mendapat kekuatan jiwa raga dan senantiasa hidup di dalam Dia, beserta Dia. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin.